Yang lemah di depan tapi jangan didorong. Ibu lemah loh. Cepetan bu. Sabar aku. Haji itu latihan kesabaran. Ya, yang paling lemah di depan. Yang dorong kursi roda di depan. Yang lain di belakang. Lalu salip-salipan. Dinikmati perjalanan. Lama, jangan sampai kalau yang cepat di depan, yang belakang itu nggak bisa ngejar, akhirnya yang belakang ketinggalan. Nah itu kalau yang ketinggalan itu bapak ibu yang memang mentalnya kuat, nggak masalah sebenarnya. Wah, ngikuti terowongan itu sudah kembali. Kalau lewat terowongan ya. Tapi kalau mentalnya lemah, panik, bahaya. Untuk mencapai yang waktu-waktu Mic-nya bisa dikatakan bukan. Ustaz, ini untuk bisa mencapai waktu-waktu yang aktual pada saat umroh, untuk mengantisipasinya itu kira-kira lama perjalanan dari maktabnya itu berapa lama? Padahal maktabnya kan jaraknya berbeda-beda. Ini sekali lagi Bu, Bapak Ibu, afdol itu waktu afdol ini itu bisa dikalahkan dengan tujuan mengutamakan kesehatan. Mementingkan kesehatan itu juga membuat ibadah kita jadi lebih afdol. Daripada kita ngejar waktu ini, waktu hijau ini, tapi ternyata nanti Bapak Ibu tepar, malah lempar jumroh berikutnya diwakilkan karena sudah nggak kuat. Tanggal 10 semangat, 11, 12, 13 nggak kuat, kena panas. Jadi waktu hijau ini saya sampaikan karena memang saya harus sampaikan ini waktu afdol secara sunnah. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, nggak usah dikejar-kejar. Yang penting lakukan yang dibolehkan sama Rasulullah. Yang dibolehkan Rasulullah kuning. Asal tidak lemparnya di luar waktu-waktu yang dibolehkan. Itu aja. Kalau jaraknya waktunya berapa? Tergantung jarak dan tergantung kecepatan. Bagi yang berombongan, ini tips. KPIH, KPIHU ikut atau berangkat rombongan. Tipsnya yang paling lemah taruh di depan, yang mimpin di depan, yang lain nurut sama yang di depan. Yang paling lemah, misalkan ada yang pakai kursi roda, semua kursi roda di depan, yang lain di belakang. Kalau yang kuat di depan, kasihan yang dorong kursi roda. Enak aja nggak dorong, jalan cepat, yang dorong. Jadi demi kebersamaan yang paling lemah di depan. Ibu-ibu akhirnya jalannya kayak miring, mantel. Tidak masalah. Emang itu mengurangi afdolan? Emang itu mengurangi kemaburan? Itu lebih baik. Ngapain sih aku nggak ada? Kecuali yang boleh lari itu di lampu hijau di Safa Marwah. Atau bapak Safa Marwah. Selain itu tuh nggak ada sunnahnya lari itu. Berangkat ke Jamarat lari lebih afdol, nggak ada. Jalan aja, santai, nikmati perjalanan. Kalau tanggal 10 berarti sambil talbiyah sampai di depan Aqabah baru ganti takbir. Tanggal 11, 12, 13, Allahu Akbar sambil lihat kiri kanan. Wah, manusia, satu orang dari Kurdistan, orang dari mana? Wah, salaman kalau perlu kenalan, sambil jalan, boleh. Allahu Akbar, dinikmati perjalanannya. Makanya berangkatnya bawa ransel, bawa minum, bawa makanan. Dinikmati, perjalanan dinikmati. Yang paling lemah di depan, enak kita jalannya. Yang lemah di depan tapi jangan didorong. Ibu lemah loh. Cepetan bu. Sabar aku. Haji itu latihan kesabaran.
Yang dorong kursi roda di depan, yang lain di belakang. Nggak usah salip-salipan. Dinikmati perjalanan. Lama, jalannya gak nyampe. Emangnya mau kemana? Nyampe. Nggak kemana-mana. Oke, seperti itu. Terus sambung ya. Oke. Yang lain, tadi ada yang tanya, Pak Roni, monggo. Ini pertanyaan pada untuk teman-teman senior, Ustaz. Oke. Jadi kira-kira ini berapa lama dari maktab dari tenda ke kota, ya Kamarata. Jadi teman-teman yang senior ini nanti oke besok jam setengah. Jadi sudah mempersiapkan mentalnya dari sini. Kurang lebih kira-kira berapa lama? Pak itu. Berapa lama? Paling lama berapa lama Pak? Kemarin 45 menit sampai 1 jam. 45 sampai 1 jam. 45 1 jam kecepatan? Nyantai ya? Nyantai. Itu dari tenda dekat Maisim ya? Tendanya dekat Maisim ya? Jadi terowongan ya tendanya ya? Caranya tidak. Nah, 1 jam. Kalau ditempuh 1,5 jam ya nggak masalah. Pokoknya jangan sampai dia tertinggal. Kalau yang cepat di depan, yang belakang itu nggak bisa ngejar, akhirnya yang belakang ketinggalan. Nah itu kalau yang ketinggalan itu bapak ibu yang memang mentalnya kuat, nggak masalah sebenarnya. Wah, ngikuti terowongan itu sudah kembali. Kalau lewat terowongan ya. Tapi kalau mentalnya lemah, panik, bahaya. Panik dalam kondisi panik itu bahaya. Nyasar gak karuan, nabrak gak karuan, bisa pingsan. Jadi hanya panik aja, itu yang bahaya. Dan kita tidak bisa memaksa orang itu tidak panikan, itu nggak bisa. Karena semua orang pasti ada nanti di rombongan itu ada yang bahkan kok masih terharu nggak berani kalau nggak ada temennya. Kita nggak bisa paksa. Yang penting nggak tergantung sama pembimbing gitu aja. Punya teman satu, makanya insya Allah kalau ada mandiri yang sebagian besar di Lapsor, insya Allah nanti semua jamaah LB Mandiri itu insya Allah kemampuannya bisa seperti ketua rukun, bisa membimbing yang lain. Makanya kalau ada yang baru gabung di Unil Lapsor, belum ngaji lama di LB Mandiri, gak usah cari pembimbing. Sebelahnya itu sudah pembimbing. Satu kamar insya Allah ada yang sudah kualitasnya sama dengan pembimbing. Gak usah khawatir. Oke, ibu-ibu yang sepuh, yang sudah daya ingatnya sudah lemah, jadi 3 tahun di ngaji di LB Mandiri, ya sampai sana lupa sama sekali. Itu wajar, semua mengalami, banyak yang mengalami seperti itu, nggak usah khawatir. Teman-temannya yang lain itu masih ingat, insya Allah masih ingat. Oke, teknologi itu. Manfaatkan untuk ibadah, manfaatkan semasa mungkin. Insya Allah kami di Indonesia akan pantau terus. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut nanya, lewat WA. Japri saya silakan, telepon saya silakan. 24 jam, kecuali nggak kedengaran karena tidur. Kalau saya bangun atau saya nggak sedang perjalanan, saya prioritaskan. Rugi saya, rugi pahala kalau nggak saya prioritaskan. Bukan jalan dari Allah. Ya, karena luar biasa loh mensupport jamaah haji. Kelewatan sekecil pun janji Allah untuk orang yang membantu jamaah haji. Oke, siapa orang ini? Yang lain? Ini monggo. Untuk yang tanggal 13 Zulhijjah. Untuk yang tanggal 13 Zulhijjah, kemarin dari Manasik Kemenang disampaikan jamaah haji Indonesia akan dijemput maksimal jam 2 jam zuhur. Padahal kalau dari penjelasan Ustadz tadi sampai dengan jam 12 itu kan masuk tidak sah dalam lempar jumroh. Nah, ini seandainya nanti Pak Karo misalnya tidak berhasil negosiasi dengan PBH, kira-kira
kira-kira mensiasatinya atau solusinya seperti apa? Sudah dapat info sektornya Pak? Sektor mana? Kita dapat sektor mana? Kota Malang. Kayaknya lebih dekat daripada tahun kemarin. Mustalah kan? Mustalah gak jauh Pak. Bukan dari 2 kilo. Dari Terowongan. terowongan. Berarti bukan Maisin. Berarti bukan Mustalah. Kalau Mustalah itu begitu di Masjidil Haram agak jauh dari Jakarta. Sudah pasti Mustalah satu. Mungkin dekat dari Masjidil Haram. Tapi agak jauh dari. Ini siasatnya gini Pak, ya. Yang jelas ada kita pakai yang kaidah-kaidah yang dibolehkan. Kaidah pertama yang dibolehkan adalah kita boleh pulang dulu ke hotel, baru lempar jumroh berangkat dari hotel. Asal jangan sampai maghrib. Ya. Yang kedua, kaidah kedua bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Perwakilannya itu satu orang bisa mewakili tidak terbatas. Tidak harus satu orang. Bisa diwakilkan. Beda sama badal kan. Bisa diwakilkan beberapa orang mewakili beberapa orang itu bisa. Terus, nah kita pakai kaidah seperti itu aja. Jadi tanggal 13, kalau memang dijemputnya kembali ke hotel, terus berangkat yang kuat kembali ke Jamarot. Itu lempar jumroh, baca dulu. Ya intinya kalau enaknya itu Indonesia itu trennya itu nafar awal trennya. Berarti yang nafar sani sedikit. Tanggal 13 itu sudah lengah. Kalau lengah lebih mudah cari kendaraan. Lebih mudah cari kendaraan. Kalau jauh dari Miswalah bisa ikhtiar cari kendaraan. Kalau dekat di siap, terus kalau nggak salah sektornya sekarang itu 6 sektor itu sisya masuk nggak ya? Sisya sama ini apa? Mabasin malah nggak masuk ke Mabasin tahun ini sepertinya. Mabasin itu nggak masuk sektor Indonesia. Sisya atau ini atau Asisia itu bisa jalan kaki bahkan lebih dekat daripada berangkat dari tenda Mina ke Jamarotnya. Seperti itu, strategi seperti itu Pak, strategi. Berarti kalau seperti itu nanti nafar awal Ustaz ya. Jadi sama saja nafar awal pun Bapak juga tanggal 12 harus lempar jumroh pada turun. enggak, maksudnya setelah, jadi di tanggal 12 itu setelah selesai di Aqobah lempar jumroh yang terakhir itu tidak balik ke Mina, tapi balik ke hotel. Kemudian tanggal 13-nya baru dari Enggak seperti itu Pak. Oh bukan ya. Kalau bagian nafar awal lempar jumrohnya cukup sampai tanggal 12. Ya. Nafar sani lempar jumrohnya sampai tanggal 13. Kalau memang sudah nafar awal misalkan lempar jumroh tanggal 12 pada tuhur, terus pulang ke tenda, pulang ke hotel, ya udah ngapain kembali lagi ke Jakarta? Ngapain ke Mina? Sudah nafar awal. Tapi kan nggak ada bedanya tanggal 12 sama 13 berarti. Sama-sama dijemput sebelum tuhur, sama-sama harus kembali ke tenda. Soalnya tanggal 12 juga sama dijemputnya sebelum tuhur. Tanggal 13. Pak, saya nafar awal, tapi saya kembali ke tenda. Jamaah haji yang di tenda belum meninggalkan tenda sampai maghrib wajib nafar sani. Jangan sampai ketemu maghrib. Saya nafar awal, tapi saya bukan dijemput sampai maghrib ya. Oh, berarti masuk nafar sani ya. Sebelum maghrib kalau sudah meninggalkan tenda Mina kalau nafar awal. Oke, jawab ya. Oke. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti Ulil Absor, Karom, Karu akan cari cara terbaik untuk bisa sempurna hajinya, lempar jumrohnya.
dengan cara yang terbaik, insya Allah. Dan untuk jamaah yang mandiri yang non ulil absor itu boleh. Dan kejadian tahun 2023 ada beberapa jamaah lain KBIH, bahkan lain embarkasi itu gabung dengan ulil absor lempar jumroh tanggal 13 itu pada tuhur. Pengalaman tahun kemarin Mas Riri itu tinggal di Misfalah, ulil absor di Raudhah. Agar tidak jauh-jauh pulang dari Jamarot, dijemput dari Mina tanggal 13 itu nggak pulang ke Misfalah, tapi dia numpang di Raudhah, ulil absor. Setelah lempar baru mereka cari taksi pulang ke Misfalah. Tapi insya Allah ada jalan terbaik. Bapak Ibu niatkan menjalankan sesuai sunnah, menjalankan sesuai syariat, insya Allah Allah mudahkan. Oke. Jangan gampang menyerah, jangan mengada-ada darurat, sidik-sidik darurat, sidik-sidik darurat. Ya, jangan mengada-ada darurat kedaruratan. Ya. Bapak Ibu mau jadi haji mabrur, apa mau jadi haji darurat? Kalau sedikit-sedikit pakai darurat, sedikit pakai darurat, haji namanya haji darurat. Oke, terjawab ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo.